mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Bukan suatu hal yang mudah mewujudkan LRT Jabodebek. Kereta tanpa masinis ini merupakan suatu pencapaian besar dalam menghadirkan angkutan massal yang terintegrasi, ramah lingkungan, berkeselamatan, modern, serta maju. Dan yang harus kita bangga, ini merupakan karya anak bangsa. LRT Jabodebek sudah terintegrasi dengan berbagai moda, termasuk nantinya dengan kereta cepat. Konsep pembangunan transportasi publik di kawasan Jabodetabek yang terintegrasi dapat menjadi contoh pengembangan di kota-kota lain. LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan, tetapi juga mengutamakan safety dan layanan. Jakarta masuk sebagai 10 besar kota termacet di dunia dan hampir 1 juta kendaraan bergerak setiap hari. Macet dan polusi udara menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah membangun berbagai angkutan massal perkotaan seperti MRT, LRT, KRL, Bus Rapid Transit atau BRT, hingga kereta bandara. Upaya ini diharapkan mampu mengalihkan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan massal sehingga mengatasi macet ataupun polusi udara. LRT-nya bisa dipakai dan nyaman, ya kayak MRT gitu juga lah. Kita kalau kemana-mana ya mendingan naik kereta, nggak macet, cepet nyampenya. Sangat termudahkan karena kita dikejar waktu, ya harus cepat sampai, terbebas dari kemacetan. Tahun 2023 merupakan momentum bagi industri transportasi untuk terus tumbuh setelah terdampak pandemi COVID-19. Hari Perhubungan Nasional tahun ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh Indonesia untuk terus semangat dan bekerja lebih keras dalam melayani masyarakat dan memajukan transportasi Indonesia. Dengan bertemakan melaju untuk transportasi maju, Hari Perhubungan Nasional tahun ini sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan, dan meningkatkan pelayanan. Jakarta saat ini telah memiliki mode transportasi yang baru yaitu LRT Light Rapid Transit. Nah, setelah MRT, diharapkan LRT akan menjadi pilihan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dan diharapkan juga ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan individu ataupun kendaraan pribadi. Dan kalau kita melihat ya saat ini salah satu sumber kemacetan dan juga polusi di Jakarta adalah karena banyaknya kita menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga semakin banyak yang beralih menggunakan transportasi publik tentu saja bisa mengurangi masalah polusi, kemacetan, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan transportasi. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini akan melihat bagaimana pemerintah terus melakukan pengembangan untuk membangun transportasi umum atau sarana transportasi publik untuk menciptakan bukan saja perekonomian, tapi juga gaya hidup baru yang ramah lingkungan dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Insight with Desi Anwar kali ini berada di stasiun Dukuh Atas, stasiun LRT yang baru. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa-apa saja keunikan dari LRT ini, sudah bergabung bersama saya Menteri Perhubungan kita, Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi, selamat dulu.
Halo, apa Wah, kabar? luar biasa Pak Alhamdulillah, Budi. alhamdulillah. Ini salah satu yang menurut saya itu kebanggaan bagi kita semua, tapi juga seolah menoreh ini ya sejarah. Akhirnya kita memiliki yang namanya LRT Light Rapid Transit. Nah, sebelumnya mungkin keunikannya Pak Budi, khususnya dengan stasiun Dukuh Atas ini, dan kalau masyarakat kita yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi menggunakan ini, apa-apa saja kira-kira yang perlu kita ketahui? Jadi ini adalah satu visi, satu ide besar dari Pak Presiden Jokowi bahwa satu kota itu harus dilakukan dengan angkutan massal. Itu poinnya. Makanya MRT sudah dibuat. Tidak cukup MRT karena kita harus menjangkau Bogor, menjangkau Bekasi, maka dicanangkanlah yang namanya LRT. Supaya apa? Supaya kita sudah punya KRL, kita sudah punya BRT, Transjakarta, MRT nanti juga sampai ke Ancol. Maka antar moda ini harus digabungkan. Jadi sekarang kalau umpamanya orang dari Bekasi, kalau mau ke Blok M atau mau ke Lebak Bulus, mereka bisa jalan langsung ke MRT dan langsung ke sana. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Dan saya coba waktunya tuh kira-kira cuman Berapa menit misalnya dari Depok 45 menit. gitu, ke Blok M? 45 menit. 45 menit ya? Biasanya 1,5 jam sampai 2 jam. Ya. Tergantung kalau hujan lebih lama lagi, Ya, betul, kalau ada betul, macet. betul. Nah, mungkin ini kan ada LRT, ada MRT supaya kita semua paham ya istilah-istilah ini. Kalau MRT kan Mass Rapid Transit, LRT itu Light Rapid Transit. Tapi keunikan yang membuat LRT ini berbeda dengan kereta yang MRT ini apa-apa saja cirinya Pak Budi? Jadi LRT itu yang membanggakan 90%, 90% buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Indonesia. Jadi yang buatan Jadi teknologinya teknologi semua Indonesia, sistem itu masih dari Siemens, dari Jerman. Nah itu saya pikir satu langkah besar. Bahkan sekarang kita sudah dapat kepercayaan untuk membangun di Filipina. Ya, jadi ini adalah satu karya anak bangsa yang toh kalau selama ini kita keluar negeri kagum, kita bisa bikin sendiri, ya. Dan dengan kita membuat sendiri, maka banyak yang belajar, universitas belajar. Nah ini lompatan-lompatan ini akan terjadi, apalagi kita membuat kereta cepat. Sudah ikut membangun MRT. Jadi format visi tentang kereta cepat atau kereta MRT, LRT yang adalah bagian dari angkutan massal itu menjadi suatu common bagi industrialis, bagi akademisi di Indonesia. Nah ini harus diletakkan sebagai suatu dasar. Nah kemudian tentu kalau kita reputasi itu kan lebih gampang. Karena kita sudah mengalami suka dukanya, sulitnya, koordinasi satu dengan yang lain dan sebagainya. Iya. Nah ini kan ada LRT sama MRT itu kan komplementari ya. Kalau saat ini masih tahap pertama kan ya. Dalam pembangunan dari LRT ini nanti jalurnya itu seperti apa Pak Budi? Saya ngomong MRT dulu ya. MRT itu kan sekarang dari Lebak Bulus sampai ke HI ya. Nanti HI terus sampai ke Ancol. Jadi kalau Mbak Desi mau ke Ancol, rumahnya di selatan langsung tanpa naik apa-apa ya. Lalu ada yang namanya East West. East West itu dari Bekasi sampai ke Tangerang, melewati Jakarta. Nah, jadi ada cross seperti ini. Nah, untuk melengkapi itu, maka disambungkanlah dengan tujuan-tujuan yang lebih jauh. Yang selama ini sudah secara maksimal dilakukan oleh KRL. Tapi masih ada ruang yang belum tertangani, maka dibuatlah yang namanya LRT menuju Bekasi, menuju Bogor, nanti menuju ke Tangerang dan beberapa tempat yang lain. Jadi ini betul-betul melayani Greater Jabodebek sekarang ya. Nanti Jabodetabek. Nanti Jabodetabek ya. Dan ini suatu program yang masih perjalanannya lumayan ya, cukup jauh ya.
Pak Menhub ya? Kalau LRT rasanya nggak jauh. Nggak jauh kan, ya, MRT yang masih MRT yang tahun memang 2030-an. 2030-an karena memang mahal ya. Dan kita masih tergantung dengan Jepang ya. Ya, dan ini kan kita sudah di launch ya pada Ya. tanggal 28 Agustus. Ya. Nah, sekarang juga para penumpang sudah mulai menikmati. Saya melihat justru banyak yang masih ingin lihat-lihat, jadi masih jalan-jalan, jadi tujuan wisata juga. Animo masyarakat menggunakan LRT ini, Pak Budi sendiri melihat bagaimana? Ya kadang-kadang saya susah menjawab. Dari personal aja teman-teman ikut ya, gimana caranya. Jadi antusiasmenya luar biasa. Ditandai dengan waktu 1 hari Pak Presiden meluncing itu hari pertama tuh overloaded gitu loh. Nah, jadi habis itu kita atur. Sekarang sih oke ya, sudah lebih baik. Menurut hitungan ya, Pak Presiden sendiri itu, Pulau Mail, itu kalau kita mengalami kemacetan tuh, ruginya puluhan triliun. Dari secara ekonomi. Ekonomi ya. per tahun. Nah, jumlah kereta apinya saat ini kalau tidak salah masih 2 kan ya, Pak? Oh banyak sekali kereta api. Trayeknya maksudnya. Oh iya. Trayeknya 2, satu ke Harjamukti, satu ke Bekasi. Kalau transitnya ada 31. Ya. Nah, maksimum jumlah penumpang yang diharapkan nanti bisa diangkut menggunakan LRT ini berapa, Pak Menhub? Ada kira-kira angkanya? Jadi saya kasih satu ilustrasi dulu bagaimana LRT ini mengangkut dan bagaimana headway-nya dulu ya. Sekarang ini masih 20 menit sekali ya. 20 menit ya. 20 menit setiap 20 menit dari Iya. sana. Tapi begitu sampai Cawang tinggal 10 menit. Jadi orang tinggal nunggu 10 menit. Optimalnya atau maksimalnya akan menjadi 6 menit. Jadi setiap 6 menit kalau kita terlambat 6 menit tidak ada. Nah, jumlah penumpangnya ini nearly menjadi 300.000. 300.000. 300.000 ya. Dengan kapasitas jumlah kereta yang ada. Ya. Setelah KRL kira-kira 1,2, lalu MRT sekarang 180.000, ini 300.000. Jadi jumlahnya banyak sekali dan insya Allah ini memindahkan orang-orang yang tadinya naik mobil, naik motor pindah ke. Nah, ini dia. Ini kan targetnya kalau Ya. kita bicara siapa sih yang kita harapkan menggunakan LRT, Pak Ya. Menhub? Sebenarnya sederhana. Angkutan massal perkotaan ini memang harus ditambah. Ditambah secara kuantitatif dan kualitatif. Artinya jarak tempuh ke titik-titik itu harus kita jangkau semuanya. Yang kedua, servisnya harus bagus. Sehingga golongan menengah atas pun naik itu. Ya, tertarik ya untuk Tertarik naik ya. Kalau sekarang udah terlihat ya Ya. di MRT. Itu mereka semua meninggalkan mobilnya di tempat parkir, kemudian terus naik naik MRT-nya. Begitu juga KRL sebenarnya. Menengah sudahlah naik gitu. Nah, LRT ini kita harapkan semua lapisan dari bawah sampai atas masuk sini. Nah, kalau itu udah masif, maka kita lebih menikmati kota yang tidak macet, tidak polusi, dan menurut hitungan ya, Pak Presiden sendiri itu, Pulau Mail, itu kalau kita mengalami kemacetan tuh, ruginya puluhan triliun. Dari secara ekonomi. Ekonomi Ya. per tahun. Jadi payback periodnya 1 tahun sebenarnya. Ya, Oh iya, ini bisa cepat sekali ya. kan bensin, Iya. waktu kerja, belum lagi polusi segala macam, penyakit segala macam gitu. Iya, Itu apalagi polusi di mahal, Jakarta. mahal sekali. Tapi kalau dari segi ini apalagi yang dari lapisan menengah ke bawah ya, karena rata-rata orang yang menggunakan transportasi di Jakarta itu kan biasanya yang individu naik motor kan ya. Nah ini bagaimana bagi mereka? Ya, jadi- Apakah dari segi harga ini sebanding nggak dengan harga memang- bensin? Ya, jadi kalau 23.000 23.000 satu ini kan? satu tray, berarti trip. kira-kira 46.000 kali. ya, 46.000 kalau kali 24 ya kira-kira 600 something lah.
sebenarnya untuk mereka yang punya gaji 500.000 sih oke gitu ya. Tapi oke, kita jangan ngambil yang UMR ya. Yang menengah saja gitu. Yang naik mobil aja gitu. Itu pasti sanggup mereka gitu. Daripada mereka harus panas-panasan, harus beli bensin dan sebagainya. Harus juga cari tempat parkir, Ya, bayar parkir dan sebagainya. Jadi saya pikir event itu menengah bawah mestinya sanggup. Tapi katakanlah enggak, yang mobil-mobil, kan banyak sekali mobil itu berderet-deret. Jadi ada inilah istilahnya insentif buat mereka untuk meninggalkan mobilnya paling tidak di tempat parkir. Tapi secara ini estetika, nah ini kan kalau kita bicara mengenai ada MRT dan LRT, perubahan mindset ini juga supaya bersih, tidak ada sampah, dan cara orang menggunakannya kan juga kita lihat dari MRT saja sudah ada perubahan ya Pak Menhub. Ya Mbak Desi, bayangkan nggak di Indonesia ada stasiun seperti ini, indah, dengan letter yang bagus, dengan petugas yang smile, dan memang benar perubahan mindset dan waktunya itu tepat. Jadi kalau mobil pribadi kan mereka berangkat jam 7, jam 8. Ini tepat. Jadi kalau saya mau dari Bekasi ke Jakarta lalu saya jalan ke kantor 1 jam, ya 1 jam. Tapi kalau mereka menggunakan kereta berani, unpredictable. Iya. Ya, Apalagi kalau waktunya- sudah musim hujan Ya, dan ya, ada kecelakaan di jalan dan lain sebagainya. Tapi kepatuhan ini sampai sekarang khususnya bagi pengguna MRT, karena pengguna MRT kan kita bisa jadikan contoh lah. Ini tertib ya sampai Saya sekarang. alhamdulillah. Rakyat Indonesia tuh kalau diajak tertib Mau ya, bisa tertib. juga. Oke. Mau dan tertib, lebih tertib kadang-kadang lo jangan ngomong dong. Iya, dan biasanya sekarang ada sosmed mereka Ya. ada inilah shaming juga Ya, kan kalau dia- mereka tidak dia, menggunakannya dengan iya. dia foto, Foto, dia terus frame video, diunggah. terus ini loh yang tukang ngobrol. Pak Menhub, mungkin kita akan berbicara ini karena menarik ya, perjalanan sehingga kita tuh membangun suatu LRT ini ternyata kan cukup panjang. Nah, dari segi latar belakangnya, juga financingnya tentu saja penting kita ketahui. Jadi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Yuk Pak Menhub, kita lihat ke atas. Pak Presiden memberikan amanah pada saya dan MRT, LRT, KRL itu berhasil. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita harus memikirkan saudara kita di timur, di Sumatera Utara, Aceh, supaya mereka juga merasakan bagaimana kita menyentuh atau memberikan suatu dukungan bagi konektivitas barang dan manusia di sana. Kalau tidak, kemakmuran itu hanya di Jawa. Kembali bersama Insight with Desi Anwar langsung dari Stasiun Dukuh Atas yang merupakan stasiun terminal LRT. Saya masih ditemani oleh Menteri Perhubungan kita Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi, ini kita di platform, di peron di Dukuh Atas. Ini kan merupakan terminal ya, stasiun terakhir, dan kalau tidak salah ada 18 stasiun secara keseluruhan yang menuju ke Cibubur dan menuju ke Bekasi. Ya. Total ini 43 km. 43 km. Jadi lumayan kalau kita naik mobil itu bisa, apalagi kena macet dan lain sebagainya, bisa lebih dari 2 jam ya sampai ke sini. Tapi sekarang tentu saja durasinya bisa jauh lebih diprediksi. Pak Budi, sampai akhirnya ini diresmikan dan sudah bisa digunakan, ini salah satu contoh dari keretanya, ini full elektrik ya. Tidak ada masinisnya, tidak ada manusianya yang mengendarai. Elektrik. Yang kedua driverless. Jadi tidak ada masinis dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil ya. Semua elektrik. Jadi ya. Tapi dari aspek keamanan gimana? Kalau misalnya apalagi Jakarta sering mati lampu atau ada hacker, karena ini semua
prosesnya itu Ya, digital ya, dan pertanyaan yang otomasi? baik ya. Makanya kita sangat berhati-hati ya dalam melakukan assessment pada kereta-kereta ini. Dan kami juga didampingi oleh konsultan dari Inggris dan dari Prancis agar pengalaman-pengalaman mereka itu mendeliver safety itu bisa terjaga dengan baik. Nah, oleh karenanya saya kepada Pak Presiden selalu mengatakan, Pak, kita ini pertama kali bikin LRT yang driverless. Oleh karenanya, Driverless jadi ya, mengurangi penggunaan manusianya juga ya, Iya. human error ya. Driverless perlu teknologi tinggi. Jadi izinkan kami untuk melakukan assessment secara tepat, secara maksimal, sehingga waktunya agak mundur. Kan memang mundur kan, tadinya tanggal 18 jadi tanggal 28. Tapi semua safety measures itu sudah ada, jadi ada backup dan lain sebagainya, Betul. Pak Menteri. Ini satu kereta ini buatan lokal ya, tadi 90% ini. Buatan impor. Harganya berapa sih? Kalau untuk harga untuk kereta apinya saja produksinya? Total itu kira-kira 15% dari 30 triliun, kira-kira 45 triliun. Itu 30 transit. Ya, jadi ya kira-kira 1 triliun. Lumayan ya. Lumayan. Tapi lebih murah daripada MRT ya, karena harga Murah. jauh 150 juta. lebih murah daripada MRT. Pak Menhub, saya tuh ingat ya dari tahun berapa kita bicara mengenai monorel, mau bikin ini, mau bikin itu, akhirnya kita sampai ke LRT. Coba perjalanan sampai titik ini banyak sekali yang harus istilahnya masalah yang harus diatasi dari segi financingnya, teknologinya, dan untuk apa dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak Budi? Karena kita masih lihat itu masih ada pilar-pilar bekas monorel lama itu yang. Jadi saya sekali lagi tanpa bermaksud untuk mengagungkan Pak Jokowi, ini bicara mengenai leadership. Keteguhan seorang memimpin harus dilaksanakan. Walaupun secara finansial namanya MRT itu 15 tahun dibicarakan. Pak Jokowi punya keberanian untuk harus, karena memang ekses atau kerugian besar sekali. Sama dengan ini, secara finansial kalau ngomong 32 triliun, kok gede banget ya. Itu 50%-nya APBD DKI atau sama dengan anggaran saya untuk seluruh Indonesia. Tapi bayangkan kemacetan, polusi dan sebagainya itu jadi masalah ini. Jadi leadership bisa menyelesaikan segala sesuatu yang menyumbat ya, finansial. Atau kita bisa Ini skemanya public private partnership kan kalau yang LRT yang ini PPP, tapi jangka karena panjang, kita kan? ini menugaskan state owned company KAI, maka KAI yang dibelikan capital injection. Lalu untuk mencapai tarif 23.000 itu juga kita subsidi. Jadi ada subsidi yang langsung dari Kementerian Keuangan untuk PT KAI. Sehingga daya beli masyarakat itu tercapai masih dalam jangkauan. Jadi kalau umpamanya tidak disubsidi bisa 50.000. Begitu 50.000 susah untuk. Tapi kan dari segi bisnis mau tidak mau kan harus istilahnya ya subsidi penting supaya ini kan merupakan public service obligation ya. Tapi dari segi bisnis bagaimana? Dari mana nanti investasi ini bisa dikembalikan Pak Budi? Jadi memang secara common transportasi massal itu subsidi, ya. Nah, tinggal bagaimana kita tuh lebih cermat untuk mengeksploitasi atau mendetailkan kegiatan-kegiatan ini sehingga kita punya other income yang akhirnya memberikan keuntungan. Yang paling sederhana istilahnya di tempat namanya TOD, Transit Oriented Development, yaitu daerah
katakanlah 1 kilo di seputaran ini. Secara teoritis dan applicable dilakukan oleh DKI, pada luas 1 km pada titik TOD ini diberikan kepadatan yang lebih tinggi, billing coverage, atau ketinggian yang lebih, atau floor area ratio. Nah itu membuat pemerintah mendapatkan pajak dari situ, ya. Orang cukup jalan, ya. Jadi banyak efek-efek yang secara konsisten kita tindak lanjuti. Sekarang kita belum terlalu sadar tentang bagaimana produktivitas dan nilai komersil daripada POD tersebut. Saya lihat sekarang banyak sekali sudah ada sponsor ya, jadi perusahaan memiliki branding lah dari satu stasiun. Ini salah satu cara untuk mendapatkan Jadi additional kalau revenue. kita namakan naming right, seperti di kereta api yang ini BND City itu, terus di selatan itu ada Grab dan sebagainya. Itu menghasilkan lebih besar daripada angka yang didapat dari penumpang. Dan juga mungkin di sini akan menjadi hub untuk kegiatan komersil juga kan, ada kafe, restoran dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini yang disebut ya perubahan dari peradaban yang berbasis transportasi publik ini kan seperti ini ya Pak Menhub. Tapi ngomong-ngomong ini kita Hari Perhubungan Nasional. Kalau kita lihat konektivitas ini merupakan salah satu prioritas ya yang betul-betul diimplementasi oleh pemerintahan Jokowi, apalagi banyak sekali proyek strategis nasional. Nah, coba kita kalau tidak salah ada bandara yang baru misalnya, atau pelabuhan yang baru. Mungkin bisa, dan tentu saja kereta api cepat Jakarta Bandung. Mungkin bisa highlights dari keberhasilan yang bisa Jadi kan kalau kita ngomong transportasi ini, kalau bahasa filosofisnya mempersatukan Indonesia. Kalau nggak ada transportasi, Indonesia tidak bisa disatukan. Yang kereta api, yang kapal terbang, filosofisnya. Tetapi esensialnya, bagaimana kita memindahkan atau men-serve barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh karenanya ada satu konsep yang menurut saya belum terpikirkan sebelumnya, Indonesia sentris. Ya. Indonesia sentris adalah satu konsep yang berpikir bahwa yang namanya pembangunan itu bukan di Jawa saja, tetapi di Papua, di Aceh, di Kalimantan Utara dan sebagainya. Nah, oleh karenanya apa yang tampak kita bangun di sini juga kita bangun di tempat lain. Katakanlah di Papua kita membangun Wamena, membangun Asmat dan sebagainya. Di Indonesia bagian barat kita bangun di Pulau Mentawai, Pulau Nias dan sebagainya. Jadi konsep atau katakanlah kita berhasil untuk melakukan itu, kita memperhatikan itu, ya, dari titik ke titik kita lakukan. Kalau memang satu tempat itu tidak bisa dijangkau dengan jalan darat, ya kita bangunkan bandara. Bayangkan nggak bahwa banyak masyarakat kita yang di ketinggian itu ada di Papua, ada Sulawesi, ada di Kalimantan Utara tuh, hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang. Sehingga apa yang terjadi, pesawat menjadi satu-satunya transportasi, dan kita lakukan, bahkan kita memberikan PSO, ya. Jadi kalau di Puncak Jaya, Ilaga dan sebagainya, itu baik pergerakan manusia maupun pergerakan barang kita berikan subsidi ke tempat-tempat itu, hingga mereka mendapatkan suatu layanan konektivitas dengan satu sistem. Jadi saya alhamdulillah Pak Presiden memberikan amanah pada saya, dan
MRT, LRT, KRL itu berhasil. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita harus memikirkan saudara kita di timur, di Sumatera Utara, Aceh, dan sebagainya. Supaya mereka juga merasakan bagaimana kita menyentuh atau memberikan suatu dukungan bagi konektivitas barang dan manusia di sana. Kalau tidak, kemakmuran itu hanya di Jawa. Kita itu membeli tanah suka sama suka, ya. Jadi ada appraisalnya juga disurvei sehingga kalau istilah pasarnya tuh ganti untung. Kalau kita lihat sebenarnya paling enak itu kereta api ya. Saya lihat di Trans Sulawesi. Nah ini bagaimana Pak Budi? Karena ini kalau kita lihat dari Sulawesi kan bisa lumayan ya, cukup panjang dari Makassar ke daerah-daerah lainnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, frame visi meletakkan dasar-dasar ini penting. Ya, MRT, LRT, lalu Trans Sulawesi, kita letakkan bahwa tidak ada yang mustahil untuk membuat itu. Saya 6 tahun membuat itu, membebaskan tanah. Nah ini tantangan, ini kan selama ini salah satu kenapa selalu molor, betul. itu masalah bukan saja finansial, tapi finansial, pembebasan tanah. Finansial, masalah pembebasan tanah. Itu bagaimana cara membebaskan tanah yang Ya, paling kita efektif? membuat satu format. Jadi di masa kepemimpinan Pak Presiden ini ada Perpres yang didasari bahwa kita itu membeli tanah suka sama suka, ya. Jadi ada appraisalnya juga disurvei sehingga kalau istilah pasarnya tuh ganti untung. Bahkan ada seperti di Patimban katakanlah, tadinya 20.000, kita ganti ruginya berapa? 200.000. Jadi lebih atraktif buat mereka juga. Ya, mereka bisa gunakan uang itu untuk di tempat yang lain. Tapi itu pun tidak mudah karena ada orang yang secara sengaja against mau dapat profit yang banyak. Tapi ya lupakanlah itu. Kita sudah melakukan, ada mekanisme. Kalau kita sudah nyatakan itu suatu harga dengan harga sesuai dengan ketentuan dan observasi, kita delegasikan atau berikan uang itu pada pengadilan. Kita bisa melakukan itu. Nah itu satu lompatan dalam untuk menyelesaikan tanah. Lalu berkaitan dengan finansial, pasti ada masalah. Ya, meyakinkan investor apalagi kalau membangunnya itu jauh dari keramaian. Ya. Macam Aceh, Sulawesi, kita kawinkan mereka bukan saja untuk kereta penumpang, tetapi juga untuk kereta logistik. Di sana banyak pabrik semen harus dikirim keluar, ke dalam batu bara harus dimasukkan, sehingga bisa jadi Sulawesi Selatan itu menjadi satu basis pendapatan KAI yang banyak selain di Palembang karena angkutan batu bara yang banyak. Saya yakin di sana akan tumbuh. Dan banyak sekali saya lihat itu bandara-bandara baru ya di daerah itu besar-besar dan bagus-bagus. Nah yang saya khawatir itu apakah ini nanti tidak mubazir Pak Budi karena jumlah atau bagaimana supaya maximize penggunaan dari bandara ini gitu. Jadi kalau transportasi ini memang kadang-kadang kita itu kayak telur sama ayam. Ya. Mana yang lebih duluan? Ya. Satu tempat biasanya sepi, ya. Tambah sepi kalau nggak ada aksesibilitasnya. Kalau aksesibilitas itu ada, maka timbul keyakinan orang untuk melakukan investasi, melakukan perjalanan wisata dan sebagainya. Saya kasih contoh aja Toraja, yang kita tahu itu daerah wisata yang bagus. Itu dari Makassar 9 jam. Gimana orang akan suka ke sana kalau di situ 9 jam? Nah dengan pesawat 45 menit. Ya kita bangun itu, ya.
Nah, bahwa di tempat-tempat lain tidak se-ekstrim itu, karena kita tidak merasakan. Coba kita merasakan satu tempat yang di pedalaman Kalimantan, yang mereka itu kalau jalan harus 6-7 jam naik speedboat. Bahaya sekali gitu. Kita memang, mubazir gitu. Bahwa sekarang memang pesawatnya kurang, ya kita upayakan untuk naik ya. Tapi yang penting bahwa kita sudah meletakkan satu fungsi-fungsi transportasi, seperti di Palembang ada LRT, bandara-bandara di mana, pelabuhan, kita siapkan infrastrukturnya. Ya, jadi yang namanya traffic itu mengikuti fasilitas yang ada. Ya, jangan kita ada duitnya dulu, baru kita taruh. Nah, kalau ada duitnya dulu baru ditaruh, biasanya jadi mahal. Seperti sekarang aja, kita membangun MRT, LRT, bisa dikatakan terlambat kan? Jadi kalau umpamanya ini kita lakukan pada 10-20 tahun yang lalu, tidak semuanya harus elevated, bisa at the rate, ya. Juga MRT. Jadi mahal karena terlanjur. Makanya di kota-kota lain selain Jakarta itu kita sudah menginisiasi rencana MRT, LRT seperti di Bali, di Selain Surabaya, iya, Surabaya, Medan, kita harus akan bisa berikan. direplikasi ya. Nah, ini kembali ke skema financingnya karena beda lah kalau istilahnya di Jawa apalagi di Jabodetabek penduduknya juga jumlahnya kan sangat-sangat besar. Untuk mendapatkan financing khususnya di wilayah yang terpinggir, yang di luar gitu, keramaian di luar Jawa apalagi, itu bagaimana Pak Budi? Dan ada beberapa skema ya, kalau event itu di Jakarta, kayak kalau daya belinya nggak kuat, ya satu karusan untuk kita mensubsidi di Jakarta Surabaya. Jadi kereta api ini kita subsidi, KRL kita subsidi. Dana pemerintah makin terbatas karena ekspektasi orang tentang konektivitas itu naik, ya. Maka Kementerian Keuangan memberikan tools, ya, agar bagaimana menggrab uang masyarakat pada kita. Ada namanya PPP atau KPBU. Jadi pemerintah memberikan konsesi pada 30-40 tahun pada stasiun tertentu, pelabuhan tertentu, bandara tertentu. Dan kita serta-merta mendapatkan infront payment. Lalu dia membangun. Mereka mendapatkan uang dan konsesi pada kita. Juga dalam bandara yang skalanya, pelabuhan yang skalanya lebih kecil, kita berikan pada swasta. Supaya apa? Supaya APBN kita, OPEC yang harus kita keluarkan dia tanggung. Setelah itu uang itu kita bisa gunakan untuk pembangunan bandara dan pelabuhan yang lain. Lalu ada namanya BLU. BLU itu menurut hemat saya adalah suatu terobosan bahwa yang bisa berusaha itu bukan swasta saja. Tapi unit-unit bisnis dalam suatu kementerian bisa melakukan balai layanan usaha. Yang sederhana aja, sekolah. Ya. Sekolah itu mereka tadinya harus subsidi. Nah, sekarang kita berikan delegasi itu sehingga karena memang demand tentang sekolah yang tinggi, maka mereka bisa menerima sekolah dengan bayaran tertentu. Dan mereka akan mendapatkan uang. Bahkan satu sekolah di tempat saya ada yang dapat lebih dari 100 miliar. Pemerintah memberikan bonus pada mereka dengan memberikan kewenangan untuk memberi gaji kepada mereka lebih tinggi dari yang lain. Nah, jadi banyak harus sekali. ada insentifnya lah. Ya, harus ada insentif pada mereka. Jadi skema-skema ini menjadi penting. Dan ini terbuka untuk asing dan juga Ya, kalau PPP sebagai juga. contoh, kalau seperti di Kuala Namu, kita mengundang India. Lalu dia mengoperitkan. Mereka membayar uang di muka. Mereka membangun. Mereka mengoperasikan. Kita mendapatkan satu format pengelolaan yang lebih efisien.
duitnya sama, untungnya sama, tapi lebih efisien. Dan ada satu ada satu alasan dalam tanda petik bahwa kita itu nggak bisa main-main atas bandara itu gitu, nggak bisa dicolek-colek gitu. Mereka punya standar. Dia punya standar gitu. Nah ini yang menunjukkan bahwa PPP ini bukan masalah finansial saja, tapi bagaimana kita menjaga aset kita, usaha kita itu makin governance. Dan itu terjaga dengan baik. Makanya Bandara Kertajati, Patimban, konsep PPP itu kita akan jaga. Patimban itu tidak ada lagi pemerintah di sana. Siapa? PPP, konsorsium, beberapa konsorsium. Ada beberapa perusahaan konsorsium di sana, bahkan ada yang konsorsium dengan Jepang. Kertajati juga, sekarang kita dibangun kita, tapi kita seperti private placement lah gitu ya. Kita jual sebagian, mereka masuk modal di sana, mengurangi debt kita, lalu mereka mengelola. Dan dengan seperti itu, apakah itu Patimban, Kertajati, menimbulkan interest bagi asing untuk membuat traffic ke Indonesia. Traffic kapal, penerbangan. Mereka punya interest, wisata itu bukan Bali saja, tapi juga di Jawa Barat juga ada gitu. Oleh karenanya saya memasarkan itu, walaupun itu bukan punya pemerintah, regulator, saya gini-gini kan pernah di korporasi, jadi ngerti bagaimana menjual aset-aset itu dengan satu ketentuan yang berlaku. Jadi Bu Sri Mulyani itu sangat berpikir ke depan dan cerdas gitu. Kalian jangan ngarepin APBN aja, kamu juga harus berusaha gitu. Harus kreatif. Kreatif financing. Kita harus melayani gitu. Jadi saya bilang sederhana, harus lebih murah, lebih cepat, dan langsung diselesaikan. Nah ini kan semua dengan taruhlah kereta api cepat Jakarta-Bandung dan juga Bandara Kertajati tadi yang disebutkan, yang di Bandung juga di Jawa Barat, ini kan multiplier efeknya kan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan ekonomi. Nah ini kira-kira apa yang diharapkan khusus dengan dua contoh itu, dengan adanya kereta api cepat dan juga dengan bandara yang jauh lebih memadai, apa yang diinginkan? Jadi kita lihat format Jawa Barat aja ya. Jawa Barat ini dapat dua bonus besar. Satu Kertajati, yang kedua adalah Patimban. Nomor satu ya kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja yang luar biasa di dua tempat itu. Ya, dari yang bekerja langsung maupun kerja pariwisata dan sebagainya. Logistik apalagi gitu. Akan timbul dibangun pabrik-pabrik di situ yang bisa mendapatkan nilai pajak ya kepada negara ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk di Jawa Barat ini juga di provinsi yang lain, kita pikirkan bahwa harus one word, deliver. Jadi itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Melayani, juga mendapatkan uang, membuka satu visi baru. Dengan adanya penerbangan dia tergerak, aku bikin souvenir ya dalam skala kecil. Dalam skala besar aku bikin industri ini ya yang bisa langsung dikirim ke Eropa dan sebagainya. Karena bandara internasional, yang pelabuhan juga gitu. Masyarakat industriawan membangun di sana. Lalu timbul supplier UKM yang mensuplai itu. Jadi dengan dua titik itu saja banyak sekali multiplier effect. Nah, oleh karenanya yang namanya deliver, sekali lagi Pak Jokowi yang menyatakan kita harus rajin mencermati apakah fasilitas itu tergunakan dengan baik, apakah maksimalisasi daripada
fasilitas itu terjaga dengan baik. Maintenance-nya juga paling maintenance penting juga, ini. maintenance otomatis Iya. dilakukan. Ya, dan ini kira-kira memerlukan waktu berapa lama? Ini kan kita sekarang sudah hampir terakhir dari 2 periode Pak Budi, sehingga dan konektivitas ini, pembangunan infrastruktur sudah banyak dilakukan. Sampai saat ini kira-kira yang betul-betul sudah dirasakan itu apa, atau masih perlu beberapa tahun ke depan lagi untuk melihat dampak positif dari pembangunan infrastruktur? Saya pikir kita memang selama ini tertinggal ya. 2 periode presiden ini banyak lompatan. Nah, biasanya melompat pertama yang susah. Melompat berikutnya kan replikasi dari apa yang sudah dilakukan. Ya pelabuhan, ya lapangan terbang dan sebagainya, replikasi. Dan bagaimana mengisi ini kalau lapangan udara gitu. Saya pikir lebih mudah pada masa-masa yang akan datang. Sehingga katakanlah Jakarta akan penumpangnya atau jumlah yang menggunakan kendaraan pribadi itu sangat signifikan berkurang. 2035 sudah dilakukan. Dan ingat 2045 itu kita menjadi negara keempat dengan GDP terbesar ya. Jadi pada saat itu kita mesti bangga. Iya, dan memang Indonesia Emas 2045. Untuk Hari Perhubungan Nasional ini kira-kira apa refleksi untuk Pak Menhub sendiri, apa yang masih kurang atau apa yang menjadi kebanggaan atau catatan ke depan, karena juga masa jabatannya hanya tinggal sedikit lagi Pak Menhub? Jadi yang punya visi itu kan presiden. Saya adalah pembantunya. Saya meletakkan, menindaklanjuti apa yang dilakukan presiden. Ya. Transportasi konektivitas itu sangat berarti, sangat penting. Oleh karenanya dalam 5 tahun kedua ini, setiap tahun konektivitas, transportasi selalu mendapatkan perhatian dalam visi misi presiden. Lalu saya ingin menyadarkan pada teman-teman melalui apa? Melalui satu gerakan-gerakan yang mendukung seperti ini. Kalau kita berhasil membuat LRT, MRT, kereta cepat di sini, pasti di daerah lain pengen. Ya, mereka berusaha. Kalau secara finansial nggak sanggup, maka swasta bisa dilebatkan itu. Kesadaran untuk membuat bahwa kita itu kantongnya bukan kantong KPBN aja. Itu penting. Karena kalau kita itu kantong KPBN, maka kita stuck. Karena kebutuhan fiskal itu jauh lebih banyak daripada anggaran yang ada. Nah, kami walaupun kami teman-teman ASEAN sudah mengerti apa yang harus dilakukan gitu. Di kereta api, di darat segala macam, PPP itu. Itu yang pertama yang mesti diletakkan. Yang kedua, serve. Ya. Melayani. Kita harus melayani gitu. Jadi saya bilang sederhana. Harus lebih murah, lebih cepat, dan langsung diselesaikan. Ya. Jadi itu yang dari serve. Nah, kalau kita saja memberikan serve itu baik, maka otomatis operator, mereka yang kerjasama dengan kita akan memberikan servis yang pada banget. Jadi sebenarnya yang lain adalah safety ya, disiplin. Safety memang tetap kita jaga. Jadi kita punya di setiap dirjen itu ada safety director yang memang kita jaga gitu ya. Kadang-kadang orang jengkel sama kita gitu. Kok seperti ini, kok seperti ini gitu ya. Tapi itulah satu pilihan yang harus kita lakukan kalau kita ingin maju. Tapi selama ini bagaimana hampir akhir jabatan ini, puas atau merasa ya rapor kalau itu apa kira-kira? Ya kalau puas, mana gitu, angkanya sebagai orang berapa yang gitu? selalu ingin melayani, tidak pernah puas. Masih banyak yang harus dilakukan. Ya masih ada kekurangan, tetapi ya kalau kerja nilai 7-8 lah. 7-8, ini lumayan lah. Lumayan B lah. biasa B, gitu. ya. Tapi yang penting melakukan sesuatu.
Pak Budi, selamat Hari Perhubungan Nasional dan semoga ini juga menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri ya, karena apalagi Indonesia ini sebagai negara kepulauan, konektivitas itu merupakan harusnya bagian dari DNA, bukan saja darat tapi tol lautnya, sebagai tol lautnya masih on track kan? Oh, on track. Ya. Trayeknya makin banyak dan orang makin membutuhkan itu. Iya. Saya bangga itu. Udaranya juga. Udaranya sebagai- juga sampai ke pegunungan-pegunungan iya, kita lah. dari Sabang sampai Medan, dan tentu saja kita harapkan dengan adanya ya kita masuk ke era modern lah Insya Allah. istilahnya. Sekarang tidak ada kota dimanapun yang tidak memiliki mass rapid transit. Ini sudah merupakan kebutuhan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus beradaptasi, ya. Kita berubah secara mindset, kita berubah. Itu sudah kelihatan Pak Budi perubahan. Senang kalau coba Mbak Desi pulang ke rumah ke Cilanda naik MRT. Udah seperti di negara-negara besar. Bahkan sekarang Bahkan kita mungkin lebih bagus baik sekarang. karena lebih bersih ya. Dan lebih tertib ya Lebih penggunaannya tertib. ya. Orang kita ada komitmennya. Saya bangga. Iya, sekali lagi Pak Budi terima kasih banyak. Terima kasih, Sukses terima kasih. selalu. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye bye.